Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Sebagai dengan tema kita pada hari ini mengenai bekam adalah cara terbaik untuk mengencerkan darah. Biasanya kalau orang sudah pernah mengalami gangguan seperti darah tinggi, kemudian sakit jantung, itu biasanya kan pasti obat-obat yang digunakan ini sangat membahayakan tubuh juga nih Pak ya. Kira-kira apakah dengan cara bekam ini menjadi solusi terbaik bagi mereka yang mengalami gangguan ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita mengusung tema bekam adalah cara yang terbaik untuk mengencerkan darah. Jadi sebenarnya bekam bukan hanya terbaik untuk mengencerkan darah. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang dilakukan untuk kesembuhan dari penyakit ialah dengan dibekam. Artinya bekam terbaik untuk hampir semua jenis penyakit. Baik penyakit-penyakit biasa seperti diabetes, seperti tensi yang tinggi, seperti asam urat dan penyakit jantung dan segala macamnya. Bahawa dengan dibekam adalah cara yang terbaik untuk kesembuhannya dan ini juga bebas daripada efek samping gitu. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ini bahan-bahan kimia, baik bahan kimia yang datang melalui makanan seperti pengawet, perasa, penyedap dan juga pewarna atau mungkin bahan-bahan kimia yang berasal daripada obat-obatan atau mungkin juga daripada persekitaran kita karena kemajuan zaman yang sekarang sudah serba canggih. Itu unsur-unsur yang menyebabkan untuk penyakit tersebut adalah semakin banyak sekarang. Sehingga penyakit-penyakit tersebut bisa datang jauh sebelum waktunya disebabkan bahan-bahan kimia ini. Kalau kita lihat sekarang ini pencemaran di mana-mana. Berlakunya pencemaran di sungai, berlakunya pencemaran di laut. Kalau dulu sungai kita itu bersih, malah bisa mandi di sana. Sekarang ikan di sungai pun mati, tidak sanggup untuk hidup lagi. Karena itu bahan-bahan kimia banyak yang limbah-limbah pabrik banyak yang dibuang ke sungai. Kalau dulu itu garam yang ada yang kita konsumsi dari garam laut itu 90% lebih garamnya. Sekarang ini karena air laut pun sudah tercemar, kemudian daripada air laut yang tercemar dibuatkan ke garam, itu sudah 80% saja tinggal yang garamnya. 20% dalam garam itu sudah toksin sekarang. Jadi ini kalau dikonsumsi oleh kita manusia, itu akan menjadikan ketahanan kita, tubuh kita itu lemah. Yang akan mendatangkan penyakit-penyakit yang berbahaya sebelum waktunya. Saya banyak pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit yang sebelum waktunya ini. Ada di Kuala Lumpur dulu, seorang pasien umur baru 4 tahun. Dia sudah mengalami bengkak muka dan ketika diperiksa disahkan bahwa ginjalnya sudah bermasalah. Ketika ditelusuri, rupanya ayah si anak ini adalah supir kepada satu perusahaan makanan ringan yang banyak menggunakan bahan-bahan perasa, pengawet dan pemanis segala macamnya. Dan ketika si bapa pulang dari kantor, itu kan banyak yang reject tuh, barang-barang reject yang tidak dijual di pasaran diberikan kepada kaki tangan. Tiap-tiap harilah si bapa membawakan pulang untuk anaknya. Maka inilah akibatnya 4 tahun saja umur anak sudah rosak buah pinggangnya, ginjalnya gitu. Ada lagi yang kedua, itu saya pernah dulu ketika seminar di Fakultas Kedokteran USU, itu dibawa melawat satu hospital yang di situ dilakukan cuci ginjal. Salah seorang yang saya temui waktu itu adalah seorang wanita umur 37 tahun. Ketika saya bertanya, kenapa terlalu cepat rosaknya buah pinggang ibu? Katanya saya pernah kerja 5 tahun di Malaysia Pak, di kilang cat, di pabrik cat gitu. Jadi kan di sana menggunakan bahan kimia itu, mungkin bagi dia itu tidak selamat atau menjadikan penyakit bagi diri dia, sehingga umur 37 tahun saja sudah dicuci ginjal.
Yang terakhir baru ni di minggu lepas di klinik saya di Pekanbaru, ada seorang pasien namanya Sepia dari Aceh, umur baru 12 tahun. Itu sudah muka sudah bengkak, sudah hampir 2 tahun dia sakit ginjal. Itu nafsu makan hilang, sering mual dan muntah, dan juga kakinya sering kram. Dan alhamdulillah karena diketahui lebih awal, kita lakukan pengobatan selama seminggu di rawat inap saya di Pekanbaru. Alhamdulillah sekarang sudah pulang ke Aceh dan dalam keadaan yang jauh lebih sihat. Alhamdulillah. Jadi bahan-bahan kimia akibat adanya kemajuan zaman dan teknologi yang menjadikan manusia ini sekarang ni serba mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu segera, yang terlalu berpengawet, yang terlalu berpewarna, yang terlalu berperasa, maka ini akan menjadikan organ-organ kita cepat bermasalah, akan menjadikan darah-darah dalam tubuh kita kotor, sehingga penyakit-penyakit yang kronis akan bisa datang sebelum waktunya. Maka bekam ini akan sangat-sangat membantu membersihkan darah-darah yang sudah tercemar ini. Jadi bukan hanya mengencerkan darah. Mengencerkan darah ya, tetapi membersihkan darah daripada unsur-unsur kimia yang susah untuk dielakkan di zaman kita sekarang. Perbandingan yang pernah dilakukan kajian itu antara masyarakat yang tinggal di kota seperti di Batam ini dengan masyarakat yang tinggal di kampung. Itu yang tinggal di kota itu kemungkinan untuk sakit itu 75%. 75%. Ya, sedangkan mereka yang tinggal di kampung hanya 25%. Maka yang menjadikan jauh lebih banyak ini, mereka yang tinggal di kota atau di bandar ini, adalah makanan-makanan dan persekitaran yang penuh dengan bahan-bahan kimia tadi. Kalau di kampung orang makan ayam kampung, tetapi di kota orang makan ayam bandar. Ayam kampung 6 bulan dihidupi baru bisa disembelih, dikonsumsi. Tapi ayam bandar hanya 30 hari sudah besar. Jadi apa yang membesarkannya? Inilah sebagian daripada bahan kimia dan hormon yang mana ini sebenarnya tidak berapa sesuai untuk tubuh manusia. Maka ketika kita tidak dapat mengelakkan dari hal-hal yang begini, bekam adalah pilihan yang terbaik untuk membersihkan kembali tubuh kita, darah kita. Sebenarnya bagaimana caranya Pak, bekam bisa mengencerkan darah ini Pak, sehingga bisa membantu bagi mereka yang mengalami gangguan seperti kita bahas tadi Pak? Ya, baik. Saya kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bekam adalah bentuk pencairan darah yang paling baik gitu, pengencer darah yang paling baik. Kalau kita lihat seperti yang Bu Fani bilang tadi, kalau seseorang sudah mengalami penyakit katakanlah tensi yang tinggi, atau mungkin juga penyakit ada kaitan dengan jantung, itu biasanya salah satu obat yang diberikan oleh dokter adalah obat pengencer darah. Pengencer darah, iya Pak. Artinya setiap orang yang sudah mengalami penyakit-penyakit kronis di dalam tubuhnya, apakah itu tensi yang tinggi, apakah itu jantung, apakah itu masalah asam urat, ataupun diabetes dan segala macamnya itu tandanya darahnya sudah tidak encer. Tandanya darahnya sudah tidak bersih. Maka kata pakar bekam dari Korea, saya pernah belajar dengan pakar bekam dari Korea dulu waktu di Kuala Lumpur. Itu katanya di zaman yang serba bertoksin sekarang ini, tidak ada cara yang lebih baik untuk membersihkan darah tersebut selain daripada dibekam. Jadi artinya untuk mereka-mereka yang mengalami penyakit jantung, mereka-mereka yang mengalami penyakit darah tinggi, ataupun mereka yang mengalami penyakit stroke, maka bekam adalah alternatif yang sangat baik. Dan saya sudah berpengalaman melakukan ini kepada sebahagian besar mereka-mereka yang sakit jantung. Dan hasilnya di luar daripada dugaan. Karena kita juga kombinasikan dengan obat homeopati dan juga kita kombinasikan dengan terapi tadi. Jadi betul-betul darah itu bisa dibersihkan. Masalahnya berlaku pada sakit jantung atau tensi yang tinggi, itu disebabkan darah yang tidak bersih. Maka apabila kita lakukan pembersihan terhadap darah, otomatis nanti darah semakin lancar, keluhan-keluhan yang berlaku terhadap orang yang sakit jantung, terhadap orang yang tensi tinggi, itu dengan segera ia akan hilang. Karena kebanyakan keluhan-keluhan tadi datang
disebabkan oksigen yang kurang, disebabkan pemakanan yang kurang sampai kepada tempat-tempat bahagian-bahagian tertentu di tubuh, karena banyaknya penghalang-penghalang kelancaran darah, yaitu yang kita sebut dengan toksin. Maka ketika mereka itu dibekam, dibuangkan darah kotornya, maka akan datanglah darah-darah yang bersih. Yang mana darah bersih ini akan berjalan dengan lancar dan bisa membawa oksigen dan pemakanan dengan lancar juga ke seluruh tubuh. Oke, baik. Jadi ternyata memang bekam adalah salah satu yang paling baik ya Pak ya untuk betul. Untuk mereka yang mengkonsumsi obat-obatan yang untuk pengencer darah ini. Baik, langsung saja kita buka teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Malam, Bapak dengan siapa di mana nih? Halo. Ya, dengan siapa Pak? Halo. Ya, halo. Mau nanya Bu. Ya, Bapak dengan siapa nih? Dengan Pak Jeki. Pak Dedi? Ya. Silakan. Itu steril nggak kalau bekam itu Bu? Dipakai alat steril untuk steril. mematikan kumannya itu Bu? Steril untuk penggunaan bekamnya ya Pak? Iya, peralatannya baik. itu. Karena takutnya kan terinfeksi entah penyakit dari mana gitu kan. Baik. Emang Pak Dedi juga ada mengalami gangguan penyakit apa ini? Nah, kemarin sih pernah sih sekali, tapi dengar-dengar dari teman kan takutnya terkena infeksi penyakit dari peredaran darah itu melalui darah itu kan. Baik, nanti dijelaskan oleh Pak Ibrahim ya Pak. Terima kasih. Kita mau tanya pakai steril nggak itu peralatannya gitu. Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang penting. Saya yakin beliau ini orang yang sangat teliti dengan masalah-masalah kesehatan. Yang beliau tanyakan itu adalah hal yang paling penting yang perlu dilakukan di dalam proses pembekaman dan juga di dalam proses pembersihan alat-alat pembekaman. Karena bekam ini melibatkan satu jarum, yang kedua ada kop, dan yang ketiga melibatkan darah. Kita bermain dengan darah begitu. Jadi syarat untuk melakukan bekam itu harus sesuai dengan ketentuan di Kementerian Kesehatan. Artinya yang pertama, peralatan yang kita gunakan, kalau kita pakai jarum ya, kita tidak pakai pisau lagi Pak ya. Dulu kalau kita berbekam kan kita ingat itu terbayang oleh kita bila melihat orang berbekam dulu, pisau satu, pisau cukur satu, kemudian tanduk satu, dan dihisap oleh orang yang membekam itu. Nah itu cara bekam dulu-dulu. Jadi itu karena keterbatasan peralatan waktu itu, makanya karena keadaan yang begitu tidak banyak yang mewarisinya. Nah, tetapi apa yang dilakukan sekarang, harus berbekam itu dengan peralatan yang bersih dan kebersihannya itu terjaga. Kita melibatkan satu jarum. Jarum ini bukan disteril Pak, ini dipakai buang. Artinya kalau sesiapa yang datang berbekam kepada kita ambil jarum baru, kita bukakan penutup jarum. Setelah kita pakai, kita buka lagi jarum itu, kita buang ke tong sampah. Nah, artinya jarumnya itu pakai buang. Kemudian jarum tadi ada tempat, yaitu kita panggil pennya, penanya itu khusus itu untuk bekam. Jadi pena yang dilakukan untuk bekam itu harus khusus yang untuk berbekam. Yang kita punya itu dari Jepang atau dari Korea ada. Kalau yang banyak diorang gunakan juga, itu adalah pena yang dibuat khusus untuk tes darah diabetes, tes darah asam urat, tes kolesterol. Jarum yang itu adalah jarum yang direka, dibentuk, didesain untuk hanya mengeluarkan setetes darah. Sedangkan dengan bekam kita reka untuk mengeluarkan lebih banyak darah, malah darah kotor yang susah untuk dikeluarkan. Jadi tidak sama jarum itu. Jadi harus diperhatikan ini. Dan yang ketiga, peralatan-peralatan yang kita gunakan itu, baik cawannya ataupun tutup pennya tadi itu, setelah dicuci bersih-bersih, itu kita masukkan kepada satu mesin yang kita panggil dengan sterilize, ya. Mesin sterilize. Jadi harus disterilkan di situ. Jadi ada yang panas, kepanasannya itu lebih daripada 100 derajat Celcius. Dan yang keduanya ada yang pakai gelombang itu, pakai itu. Lampu khusus untuk mematikan kuman tersebut. Jadi kita gunakan itu, dan itu pasien-pasien yang datang berbekam bisa melihat itu, tidak diletakkan, memang disengaja diletakkan di agak luar sedikit supaya mereka nampak
bahwa di tempat kita itu kesehatan dan kebersihannya itu dijaga dengan baik ya. Jadi itu untuk Bapak yang menanya ini, jangan masalah ini jangan bimbang, itu saya yang menentukan di klinik dan ini kita buat sedemikian rupa karena yang menyangkut bekam ini banyak yang melibatkan kalau tidak dijaga kebersihannya itu dan itu sangat membimbangkanlah begitu. Ya, jadi kita menjamin semua hal yang demikian insyaallah. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak Ibrahim bahwa mungkin apakah bekam ini juga bisa dilakukan untuk sendiri gitu, karena memang tahu kan sekarang cukup banyak alat-alat bekam yang ada dijual pasaran. Itu bagaimana nih Pak? Pertanyaan yang bagus. Adakah bekam itu bisa dilakukan sendiri di rumah atau mungkin dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami? Sebenarnya saya menggalakkan orang masyarakat untuk datang kursus bekam. Saya menganjurkan kursus bekam di Kuala Lumpur dari tahun 2000. Kemarin hari Jumaat dan hari Sabtu saya menganjurkan kursus bekam di Kedah, Sungai Petani. Itu lebih kurang 380 km dari Kuala Lumpur. Saya buat kursus di sana. Jadi di Indonesia, di Batam atau di Kepulauan Riau, saya mengharapkan juga untuk masyarakat cuba mempelajari bekam ini. Kalau kita pelajari sebenarnya tidak terlalu susah. Dan setelah kita pelajari, apa saja bisa kita lakukan dengan sendiri atau sekurang-kurangnya untuk kawan dan keluarga kita. Kata pakar bekam Korea, kalau sistem pengobatan bekam yang seperti ini dilakukan di setiap rumah di Korea katanya, kita bisa mengurangkan kesesakan di rumah sakit sampai 50%. Jadi artinya dia akan menyehatkan masyarakat dan ini malah memudahkan. Kesehatan itu bisa disembuhkan di rumah saja.